Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Azahra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses perhitungan klasifikasi menggunakan metode naive Bayes. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memprediksi apakah suatu kondisi akan menghasilkan keputusan play atau downplay berdasarkan atribut data. Yang pertama yaitu dataset awal. Pada bagian kiri atas terdapat dataset awal yang terdiri dari beberapa atribut yaitu outlook, humidity, windy, dan class. Atribut kelas merupakan tabel yang ingin diprediksi atau target, yaitu downplay dan play. Konteksnya untuk memilih cuaca untuk bermain. Dataset ini berisi 14 sampel. Jika dihitung jumlah kelasnya itu ada 10 data play dan 4 data downplay. Setelah itu, informasi ini penting karena akan digunakan untuk menghitung probabilitas pure dari masing-masing kelas. Selanjutnya ke proses encoding data. Dilakukan encoding data, yaitu sunny sama dengan 1, overcast sama dengan 2, rain sama dengan 3, rendah sama dengan 1, sedang sama dengan 2, tinggi sama dengan 3. Terus sama dengan 1, false sama dengan 0. Maka dihasilkan seperti ini. Sunny 1, 1, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 3. Satu, dua, dua. Ya. Lanjut ke humidity. Tinggi itu 3, 3, 2, 3, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 2. Lanjut ke windy. Karena true false ini pilihannya ada 2, jadi kita menggunakan true false yaitu jika true adalah 1, false ada 0. False, false, false. Lalu untuk yang kelas karena pilihannya ada 2, maka pilihannya yaitu true atau false juga yaitu 1 dan 0. Don't play maka 0 dan play 1. Lanjut, dengan proses encoding ini dataset menjadi data numerik sehingga lebih mudah diproses dalam perhitungan probabilitas maupun dalam program Python nantinya. Lanjut, untuk menghitung jumlah data atribut. Caranya yaitu yang pertama misalnya Sani menggunakan rumus seperti ini. If 2 dari sini kolom Outlook sampai A15 sampai data ke-14. Lalu kita pilih kolom yang akan dicari yaitu Sani.
dengan kelas play, yaitu dari D2 sampai dengan D15, maka hasilnya seperti ini. Ini artinya Sunny dengan kelas play, hasilnya ada dua, yaitu ini dan ini. Untuk mendapatkan data yang lain, sama seperti itu, jadi kita tinggal tarik aja ke bawah, maka hasilnya Sunny 2, Uppercase 4, Rain 4. Lanjut, untuk yang class downplay juga sama dengan rumus yang seperti tadi, namun kita ubah play-nya, rumus yang sebelumnya, namun play-nya diganti menjadi downplay. Maka hasilnya 3, setelah itu kita tarik ke bawah dan akan muncul hasil seperti ini. Untuk humidity, kolom humidity yang pertama yaitu tinggi, rumusnya sama seperti sebelumnya. Jadi kita paste aja, tinggal kita tarik ke sini. Karena kita mencari humidity, lalu untuk kolom play, tinggal enter. Maka hasil yang, maaf, lalu kita ganti kolom yang dicari yaitu B26 ya, tinggi. Lalu untuk kolomnya kita geser karena kita mencari humidity. Lalu enter. Maka hasilnya 2. Lalu ditarik lagi ke bawah. Hasilnya 2 tinggi, sedang 5, dan rendah 3. Lanjut untuk yang kelas downplay juga sama. Seperti ini. Tapi kita ganti menjadi downplay. Kan enter. Hasilnya 3. Lalu kita tarik. Dan ini adalah hasilnya untuk data humidity sedang, tinggi, rendah dengan kelas downplay. Lanjut untuk yang windy juga sama, tapi ini menggunakan true false. Kita paste aja rumus sebelumnya, lalu ubah kolom ini mencari true. Lalu kolom ini digeser ke kolom windy, lalu enter. Maka hasilnya 4 true. Untuk mencari false-nya tinggal ditarik, yaitu 4 true dan 6 false. Sama seperti ini, kita copy aja. Lalu lanjut ke downplay. Tinggal ditambah. Kita mendapatkan hasil downplay-nya 2, true. Lalu false-nya juga true. Setelah frekuensi dihitung, langkah berikutnya adalah menghitung probabilitas tanpa smoothing. Rumus probabilitas yang digunakan adalah probabilitas sama dengan jumlah data atribut dalam kelas dibagi jumlah total data yang ada di dalam kelas, yaitu 2 dibagi 10. Jadi ini hasil datanya, lalu ini totalnya. Jadi 2 dibagi 10 sama dengan 2,0,2. Lalu
Untuk rumus yang sama, jadi tinggal ditarik seperti sebelumnya, maka hasilnya seperti ini. Lalu untuk kelas don't play juga sama seperti sebelumnya, menggunakan rumus 3 dibagi 4 hasilnya 0,75. Lalu ditarik dan mendapatkan hasil 0 dan 0,25. Selanjutnya untuk probabilitas smoothing alpha, karena kita mendapatkan hasil 0 di sini, untuk mengatasinya gunakan Laplace smoothing. Pada metode ini ditambahkan parameter alpha. Pada contoh ini digunakan alfanya yaitu 0,1. Jadi caranya jumlah frekuensi ditambah A dibagi jumlah data kelas sama dengan jumlah kategori atribut. Dengan smoothing ini, nilai yang sebelumnya 0 akan menjadi nilai kecil sehingga model tetap dapat melakukan perhitungan probabilitas. Contohnya untuk Outlook eh, Overcast ini sebelumnya kan mendapatkan 0 pada kelas downplay, namun setelah di smoothing menjadi 0,25 karena ditambah dengan alpha ini. A itu alpha. Rumusnya seperti ini ya. Jadi, seperti sebelumnya, jumlah data downplay dibagi 4, 0 dibagi 4, sama dengan 0. Tapi setelah kita smoothing ditambah 1, hasilnya menjadi 0,25. Jadi tujuan smoothing ini agar kita tidak mendapatkan hasil yang hanya 0 saja, tapi ada di belakang 0, ada nilai di belakang 0 juga, 0,025 seperti itu. Lanjut untuk probabilitas smoothing alpha yang lainnya juga sama seperti itu rumusnya. Tinggal 2 dibagi 10 ditambah 0,1. Hasilnya ini 0,25, 0,21. Lalu yang selanjutnya juga sama seperti itu. Hal ini membuat model menjadi lebih stabil dan tidak menghasilkan probabilitas 0 saja. Lanjut untuk contoh query model, kita menggunakan outlook-nya itu 1 sunny, humidity 3, tinggi, lalu windy-nya 0 atau false. Probabilitas tanpa smoothing-nya di sini mengambil dari data outlook ini, play, lalu untuk humidity-nya tinggi, yaitu ini, lalu windy-nya adalah false, maka 0,6. Lanjut untuk yang kelas don't play tanpa smoothingnya, ambil data dari Outlook 1 sunny yaitu ini 0,75, lanjut humidity 0,75 untuk humidity-nya, lalu windy-nya false 0,5. Untuk smoothing-nya sama dengan rumus lanjut untuk smoothing-nya sama yaitu ini play dan don't play. Lanjut yang humidity-nya
Ini. Selanjutnya untuk Windy, kita mengambil data dari sini, yang false. Lalu untuk hasil perkaliannya dikalikan, menghitung probabilitas naib biasnya, dengan cara mengalihkan semua probabilitas kondisi terhadap kelas. Yaitu dikali ini hasilnya sama dengan ini. D43 dikali D44 dikali D45 hasilnya 0,02524. Dan jika kita persenkan, maka hasilnya 8%. Dan keputusannya 8%. Untuk yang smoothin juga sama. Untuk yang downplay juga sama, yaitu 0,75 dikali 0,75 dikali 0,5 sama dengan 0,28125 yang jika kita persenkan hasilnya adalah 92%. Lanjut untuk yang smoothing alpha, dari data yang sebelumnya sama dikalikan dan mendapatkan hasil 8%. Juga yang downplay alpha mendapatkan hasil 0,75, 0,775, 0,525 yang hasilnya 0,3153 dengan persentase 92%. Maka untuk kesimpulannya, prediksi bahwa kelas yang paling mungkin adalah downplay, yaitu 92% dan play hanya 8%. Direkomendasikan untuk tidak bermain karena baik tanpa smoothing dan smoothing probabilitasnya sama, yaitu 92%. Pada tugas kedua ini dilakukan implementasi algoritma naif Bayes untuk melakukan klasifikasi tanah harga. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memprediksi kategori harga tanah berdasarkan beberapa kategori atribut lokasi, yaitu satu, lokasi, jarak, ketersediaan angkot. Label atau target yang ingin diprediksi adalah kategori harga tanah. Pertama, untuk dataset awal, terdapat dataset yang berisi data transaksi tanah. Dataset ini terdiri dari beberapa atribut, yaitu lokasi, jarak, data angkot, dan target label harga tanah. Data tersebut digunakan sebagai data training untuk menghitung probabilitas pada metode naib Bayes. Selanjutnya ke proses encoding data, yaitu harga tanah satu murah, dua sedang, tiga mahal, jarak satu dekat, dua sedang, tiga jauh, angkot satu ada, nol tidak ada, karena pilihannya hanya ada satu. Lanjut untuk harga tanah, murah satu, sedang dua, mahal tiga, 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 dua, satu, satu, tiga, dua. Lanjut untuk jaraknya, dekat, 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 jauh, sedang, jauh, jauh, sedang, jauh, sedang. Oke. Untuk angkotnya, 1 dan 0 saja. Jika tidak ada, tidak. 0. Jika ada 1, tidak ada, ada. Lalu, iya dan tidak juga pilihannya cuma 2, jadi 0 dan 1 doang.
Satu. Satu. Setelah melakukan encoding, lanjut kita menghitung jumlah data per kelas. Jumlah data setiap kelas harga tanah berdasarkan tabel harga tanah kategori satu misalnya mahal, yaitu 10 data. Karena data sampelnya itu ada 10, maka kita isi dulu 10 di sini. Lalu untuk jumlah data keputusan dibelinya 5 dan keputusan tidak dibelinya juga ada 5. Lalu kita mulai dengan rumus seperti sebelumnya, yaitu murah, count if B2 dari atas sini ditarik ke bawah sampai B11, lalu mencari kolom yaitu murah dari pilih ya atau tidak dari E2 sampai E11. Maka hasilnya 2. Untuk rumus selanjutnya kita tarik aja mendapatkan hasil 2, 2, dan 1 untuk jumlah data dibeli ya, murah, sedang, dan mahal. Lanjut untuk yang tidak juga sama seperti ini, namun kita ubah menjadi tidak. Maka hasilnya itu 1, lalu kita tarik jumlah data murah 1, sedang 1, dan mahal 3 untuk kategori tidak. Lanjut, untuk jarak sama seperti sebelumnya, menggunakan rumus tadi, tinggal diubah saja mencarinya, karena kolomnya di sini kita geser saja. Lalu kita ubah menjadi dekat, lalu kriterianya iya. Maka dihasilkan jarak dekat di belia ada 3, lalu kita tarik ke bawah, mendapatkan nilai dekat 3, sedang 2, jauh 0 untuk jarak di belia. Lanjut yang tidak sama seperti ini rumusnya, tapi diubah untuk tidak, maka untuk jarak dekat dihasilkan 0, yang sedang 1, dan jauh 4. Lanjut, untuk ada angkot, rumusnya sama seperti sebelumnya, namun kita tarik ke sini kolomnya, karena kita mencari angkot, lalu kita ganti pencariannya ada, lalu enter, maka mendapatkan hasil 1, dan kita tarik ke bawah, dibeli ya ada 1 dan tidak ada 4. Lanjut, untuk yang tidak, kita ambil rumus yang ini, diubah menjadi tidak, maka hasilnya adalah 3, lalu kita tarik saja ke bawah.
Dan hasilnya dibeli tidak, jumlah angkot 3, dan tidak ada angkot dibeli tidak adalah 2. Lanjut, kita akan mencari probabilitas tanpa smoothing. Dengan cara yang seperti sebelumnya, yaitu 2 dibagi 5, yaitu jumlah data dibagi total keputusan dibeli. Maka dapat dihasilkan 0,4 lalu ditarik ke bawah untuk menghasilkan probabilitas tanpa smoothing yang lain. Yang untuk dibeli ya. Lanjut untuk yang namun di sini alfanya kita ubah menjadi 1 karena kita mencari alfa 0,1 dulu. Di sini lanjut untuk mencari probabilitas tanpa smoothing, rumusnya sama seperti studi kasus yang sebelumnya yang tugas 1, yaitu 2 dibagi 5 atau jumlah data dibeli ya dibagi keputusan dibeli 5, maka hasilnya 0,4. Setelah itu, kita tarik datanya ke bawah dan menghasilkan 0,4, 0,4, dan 0,2. Lanjut, yang untuk tidak dibelinya juga sama seperti sebelumnya. 1 dibagi 5 menghasilkan 0,2. Selanjutnya, menggunakan lapis smoothing untuk mengatasi masalah probabilitas 0 digunakan metode lapis smoothing. Lapis smoothing digunakan dengan menambahkan parameter alfa pada rumus probabilitas. Pada perhitungan ini menggunakan alfanya 0,1 dengan rumus P sama dengan X tambah alfa dibagi N tambah alfa K. Metode ini membuat nilai probabilitas yang sebelumnya 0 menjadi nilai kecil, sehingga model tetap dapat melakukan perhitungan. Contohnya, di sini kita menghasilkan nilai yang tanpa smoothingnya 0, tapi ketika kita jumlahkan, kita hitung 0 dibagi 5, lalu ditambah 1 menghasilkan ditambah 0,1, maka hasilnya adalah 0,02. Yang selanjutnya juga sama seperti itu rumusnya untuk kasus yang alfanya 0,1. Lanjut, untuk contoh query modelnya input harga tanah 2 sedang, jarak 3, jauh, ada angkot 1 ada. Kita simpan di sini 2, 3, 1. Tujuan dari query ini adalah untuk menentukan apakah tanah tersebut termasuk kategori harga mahal atau tidak mahal. Menghitung probabilitas naif Bayes-nya menggunakan mengalihkan probabilitas prioritas dengan seluruh probabilitas atribut. Dari kita mengambil data dari sini harga murah, lalu jauh juga ada angkot. Tinggal ambil datanya yang tidak di sini juga. Ini tanpa smoothing juga 0,8, 0,2 di sini yang murah.
Maka ketika 0,4 dikali 0 dikali 0,2 karena semua dikalikan 0, maka hasil perkaliannya adalah 0. Lanjut, untuk yang tidak menghasilkan 0,096 dan jika dipresentasekan menghasilkan 100%. Lalu untuk yang probabilitas smoothing alfa dengan alfanya 0,1 dihasilkan yang murah ini 0,4, lalu 0,22 untuk yang tidaknya, yang jaraknya jauh 0,2, 0,82 untuk yang tidak, lalu untuk yang ada angkot 0,22 dan yang tidak dibelinya 0,62. Ketika kita kalikan F16, F23, F27 menghasilkan 0,00188 yaitu 2%. Lalu untuk yang tidak dibeli menghasilkan 0,111848 yaitu 98%. Untuk tugas ini kita ditugaskan untuk mencari alfa 02, 03, dan 04. Untuk tugas ini kita ditugaskan untuk melakukan simulasi dengan alfa 0,2, 0,3, dan alfa 0,4. Bandingkan hasilnya antara Excel dengan hasil Google Colabs. Untuk mencari alfa yang 0,2, kita tinggal mengganti saja alfanya di sini menjadi 0,2, maka hasilnya akan berubah juga. Ini lalu kita setelah lalu kita mengambil data yang sebelah sini. Lalu hasilnya adalah ini dibelinya 0,004. Hasil kesimpulannya, maka keduanya tidak merekomendasikan tidak dibeli karena tanah tersebut kemungkinan besar kategorinya harga tidak mahal. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan menggunakan metode naive Bayes dengan Laplace smoothing, diperoleh bahwa probabilitas terbesar adalah kategori harga tanah tidak mahal. Dengan demikian, model memprediksi bahwa tanah dengan kondisi sedang, jarak jauh, dan tersedia angkot lebih memungkinkan memiliki harga tidak mahal. Lalu untuk tugas ini kita ditugaskan untuk melakukan simulasi dengan alfa yang lain yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4. Caranya dengan kita mengganti saja alfanya di sini yang awalnya 0,1 menjadi 0,2, maka otomatis nilainya akan berubah juga di bagian smoothingnya. Maka kita ambil data yang sebelah sini lalu ditempel saja ke sini. Yaitu kita mendapatkan yang dibeliannya yaitu 0,004224 dengan persentase 3% dan tidak dibelinya yaitu 0,129024 dengan persentasenya 97%. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu alfanya 3, 0,3, kita mendapatkan hasil di sini probabilitas smoothing alfanya 0,0078
0,71, lalu persentasenya 5%, dan yang dibeli tidaknya yaitu persentasenya 95% dengan hasil perkalian 0,147576. Lalu kita sama seperti sebelumnya dipaste ke sini. Lanjut ke alfanya 0,4. Kita ubah, maka dapat dihasilkan probabilitas smoothing alfanya 0,0107 dengan persentase 6%. Lalu untuk yang tidak dibelinya 0,167 dengan persentase 94%. Lalu ditempel ke sini, lalu hasilnya di sini ya. Hasilnya ini. Selanjutnya untuk Google Colab, saya menggunakan Python dengan library Pandas dan NumPy untuk melakukan perhitungan naif Bayes. Pertama, saya akan membuat dataset yang berisi 4 atribut, yaitu harga, jarak, angkot, dan beli. Kolom beli merupakan target klasifikasi di mana 1 berarti dibeli dan 0 tidak dibeli. Selanjutnya, saya menggunakan query, yaitu data baru yang ingin diprediksi. Pada contoh ini kondisinya harga 2, jarak 3, angkot 1. Kemudian saya menentukan jumlah kategori pada setiap fitur yang nantinya digunakan dalam perhitungan Laplace smoothing. Setelah itu dihitung probabilitas awal, pure probability, yaitu probabilitas data yang dibeli dan tidak dibeli. Berdasarkan dataset yang tersedia. Selanjutnya saya membuat fungsi naif Bayes yang akan menghitung probabilitas dengan mempertimbangkan setiap fitur pada query. Pada fungsi ini juga digunakan parameter alpha untuk menerapkan Laplace smoothing sehingga nilai probabilitas tidak menjadi 0. Kemudian program mencoba beberapa nilai alpha yaitu 0,1, 0,2, 0,3, dan 0,4 untuk melihat pengaruh smoothing terhadap hasil perhitungan. Terakhir, program menghitung probabilitas dibeli dan tidak dibeli lalu melakukan normalisasi agar hasilnya menjadi persentase. Keputusan terakhir diambil dari probabilitas yang paling besar apakah dibeli atau tidak dibeli, yaitu seperti ini outputnya. Yang kita implementasikan ke Excel akan menghasilkan seperti ini. Seperti ini. 0,0162. Sebentar. Yang jika dibandingkan, maka hasilnya seperti ini, yaitu 0,0162. Di sini persentasenya 2, lalu tidak dibelinya 0,983, lalu persentasenya 98. Selanjutnya itu 0,0317 dengan persentase 3, lalu yang tidak dibelinya 0,9683 dengan persentase 97. Selanjutnya untuk yang alfa 0,3, 0,0464 dengan persentase 5, dengan tidak dibelinya 0,95 dengan persentase 95. Lalu untuk alfa 0,4 dihasilkan 0,0603 dengan persentase 6 dan 0,9396 dengan persentase 94.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.